Salam saudara. Kalau kita membawa diri kita dalam peristiwa 2000 tahun yang lalu, sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, maka minggu-minggu ini sebenarnya adalah minggu-minggu persiapan masa sengsara Tuhan. Dan ini adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan refleksi pribadi. Seandainya kita berada dalam suasana itu di masa 2000 tahun yang lalu, kita mau mengambil bagian apa? Kita mau menjadi seperti apa? Sekarang tahun 2020, peristiwanya sudah lewat, saudara. Tapi hari ini Tuhan mau mengingatkan kita bahwa peristiwa yang sudah lewat itu memiliki dampak dan pengaruh sampai dengan hari ini dan seterusnya di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu merenungkan kembali jalan penderitaan yang dilalui oleh Tuhan Yesus. Ada satu episode di dalam jalan penderitaan yang dilalui oleh Tuhan Yesus sebelum Yesus berada di Taman Getsemani. Episode itu adalah peristiwa Yesus makan bersama dengan murid-murid untuk merayakan Paskah. Saya mengajak bersama-sama kita membuka di dalam Markus pasal 14. Kita akan mulai membaca dari ayat 22 sampai ayat yang ke-31. Buka Alkitab saudara, kita akan membaca ayat 22, Markus pasal 14, ayat 22 sampai ayat ke-31. Ayo kita baca sama-sama. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Lihat ayat 26. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. 27. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga sebelum ayam berkokok berapa? 2 kali engkau telah menyangkal aku, 3 kali. Ayat 31. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sesungguhnya aku harus mati bersama-sama engkau. Aku takkan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Saudara, ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama-sama yang menjadi bahan refleksi kita di minggu sengsara Tuhan Yesus ini, di Jumat Agung ini, mengenai perikop yang barusan kita baca. Satu episode yang juga akan relevan dalam situasi dan kondisi kita hari ini. Seperti yang sudah kita baca sebelumnya, bahwa Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjamuan Paskah. Jadi Yesus memang melakukan itu, saudara. Merujuk pada peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Mereka makan bersama. Dan yang menarik adalah setelah selesai, lihat ayat 25. Setelah ayat 25 dilanjutkan dengan ayat 26. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Nah, pelajaran pertama buat kita pada hari ini adalah mereka menyanyi. Saudara, mari katakan bersama-sama dengan Abuna, menyanyi. Rupanya ini adalah bagian penutup dari acara Paskah atau acara makan bersama dalam rangka Paskah. Mereka bernyanyi bersama-sama.
Saya tidak tahu apakah murid-murid mengerti bahwa nyanyian ini sebenarnya adalah nyanyian kepedihan hati. Kalau mereka merujuk pada peristiwa keluarnya bangsa Israel, ya mereka harus makan sayur pahit untuk mengingatkan mereka tentang kepedihan hati berada di dalam cengkraman orang-orang Mesir yang memperbudak mereka. Sekarang mereka juga bisa menyadari bahwa mereka pedih hati karena mereka berada di dalam penjajahan Romawi. Tapi sebetulnya Tuhan mau mengingatkan mereka bahwa Tuhan Yesus tidak akan berlama-lama lagi berada di samping mereka. Tuhan sedang mempersiapkan murid-murid ini untuk sebuah perpisahan. Bahwa tidak lama lagi dia akan mati. Dan tidak lagi bisa berjalan, pergi bersama-sama, mungkin tidur bersama-sama atau makan bersama-sama. Rupanya ini adalah acara kumpul bersama yang terakhir sebelum Yesus mati. Dan tanpa sadar mereka menyanyi. Tuhan sedang mempersiapkan mereka rupanya. Mempersiapkan mereka untuk berada dalam sebuah suasana yang sedih. Mempersiapkan hati, pikiran mereka untuk tetap menyanyi dalam suasana itu. Kata menyanyi di sini diambil dari kata Ibrani halel. Dari kata dasar halel yang artinya praise, memuji. Dari situ muncul kata yang sering kali kita kenal, kita serukan, kita bicarakan, haleluya. Praise unto the Lord. Terpujilah Tuhan. Saudara, ini sebenarnya adalah tanggap iman terhadap situasi yang berlaku di sekeliling kita. Apakah kita sedang menghadapi keadaan yang sulit? Apakah kita sedang menghadapi situasi yang sedang berat? Respon kita bisa saja protes, atau ngomel, atau mengeluarkan kata-kata negatif, bersungut-sungut. Tapi yang kita pelajari dari peristiwa sengsara Tuhan Yesus, dia memimpin murid-muridnya untuk menyanyi, untuk halel, untuk tetap mengeluarkan praise unto the Lord dari mulut. Ini relevan dengan situasi kita hari ini. Kita bahkan berada dalam suasana yang serba tertekan. Tidak lagi bebas, kehilangan kemerdekaan. Betul saudara? Anda berada di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain. Mau keluar takut, harus bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan sebagai tanggap iman kita melihat situasi itu? Tuhan mengajar kita untuk halel. Coba katakan bersama-sama dengan Abuna, halel. Lebih baik mulut kita mengeluarkan pujian kepada Tuhan. Kenapa? Kita bersyukur, kita masih kuat, kita masih bisa berjalan, masih bisa bernafas, masih bisa sehat, masih bisa beraktivitas. Keadaan memang sedang sulit. Dan di dalam situasi yang seperti ini, Anda tahu, orang bisa ngomong bahwa obat corona adalah A, B, C, dan D. Ditemukan sebuah vaksin A, B, C, dan D. Tapi sampai sekarang belum ada. Ketika tidak ada obat dari wabah yang sedang terjadi hari ini. Apa yang kita harapkan kalau bukan jamahan tangan Tuhan? Haleluya. Apalagi yang bisa kita andalkan kalau bukan mujizat Tuhan, supernatural Tuhan untuk menjamah kita. Bohong kalau orang bilang tidak percaya pada mujizat. Justru disinilah kesempatan di mana kita mengandalkan Tuhan. Dan kalau kita mengandalkan Tuhan, bukti intervensinya adalah melalui mujizat. Apa yang membuat Tuhan bisa melakukan itu, saudara? Refleksikan imanmu dalam situasi ini dalam halel. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal, susah mengucap syukur. Sedih mengucap syukur. Supaya hatimu tabah dan kuat menghadapi itu. Dan tanpa disadari, ucapan syukurmu itu sampai kepada Tuhan. Dia tidak
akan membiarkan kita. Ini pelajaran yang pertama. Tuhan sudah mempersiapkan murid-muridnya untuk mengucap syukur, karena setelah ini mereka akan mengalami kesedihan, kehilangan, intimidasi, ketakutan, tekanan. Tapi Tuhan sudah mengawali dengan Halel. Mari isi rumahmu dengan Halel setiap malam. Mari isi hari-hari di mana kita sedang berada di rumah, mengkarantina diri kita dengan Halel. Penuhi rumahmu dengan pujian, penuhi mulutmu dengan pujian, bukan dengan makian, bukan dengan menggerutu, bukan dengan mendiskreditkan orang lain, bukan dengan menjelek-jelekkan tindakan iman orang lain. Penuhi mulutmu dengan Halel. Kalau mulutmu penuh dengan Halel, itu berarti sukacita Tuhan ada di dalam dirimu. Haleluya. Hanya orang yang punya sukacita yang bisa bersukacita. Hanya orang yang memiliki pujian di dalam dirinya yang mampu berkata haleluya. Ini loh saudara, esensi yang Tuhan mau ingatkan kepada kita di dalam masa Paskah tahun ini. Sedih ya, kita nggak bisa datang ke gereja merayakan Paskah. Mari kita tetap halel dalam suasana ini. Amin. Hal yang kedua, Halel ternyata mendahului prediksi atau nubuatan atau peringatan Tuhan Yesus. Lihat ayat 27. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu. Wah, iman yang tergoncang. Bagaimana cara mencabut pohon yang berakar di tanah, digoncang dulu. Supaya akarnya menjadi longgar. Sehingga dia dengan gampang dicabut. Tapi itu juga sekaligus menjadi ujian saudaraku. Untuk melihat kekuatan sebuah pohon yang tertancap, yang berakar, yang tumbuh di tanah. Kalau dia kuat tentu dia tidak bisa digoncang. Itu yang rupanya Tuhan maksudkan kepada murid-murid setelah mereka halel. Dia memberitahu kepada mereka bahwa halel diperlukan dalam suasana di mana ada goncangan. Dan goncangan itu bisa membuatmu tercabut dari akarmu. Goncangan bisa membuatmu longgar. Tapi sekaligus di sisi yang lain, goncangan bisa mengujimu. Apakah engkau memang benar-benar kokoh berakar atau tidak. Hari-hari ini kita menyaksikan banyak orang-orang yang bersandar pada kekuatan dirinya sendiri mulai goncang, jatuh. Uang nggak laku, saudara. Emas nggak laku. Apa yang Anda miliki, kekuasaan di dunia ini nggak laku. Anda terpapar wabah, mengerikan dampaknya. Apa yang kita andalkan di dunia ini yang bisa membuat kita, dari apa yang kita punya dalam dunia ini yang bisa menyelamatkan kita dari wabah ini? Nggak ada. Prediksi mengenai kesedihan sudah didahului dan dimulai oleh Tuhan ketika dia berkata kepada murid-muridnya, kamu semua, tahu ya, kamu semua, artinya tidak ada yang tidak. Semua akan tergoncang iman. Tahu tergoncang iman itu saudara? Hanya ada dua pilihan. Anda akan tetap setia pada Tuhan atau berbalik dari Tuhan dan menyalahkannya. Ini nggak main-main. Bangunan yang tergoncang bisa dirapikan kembali. Pohon yang tergoncang bisa dipadatkan kembali tanahnya dan akar-akarnya ditaruh kembali pada tempatnya. Tongkat yang tertancap di tanah yang tergoncang bisa diperkokoh kembali. Tapi kalau imanmu tergoncang, tidak ada cara untuk mengembalikannya. Maaf kata. Itu sebabnya iman kita harus diperkokoh. Supaya ketika ada goyangan,
kita ditemukan tidak tergoncang. Haleluya. Maka mari kita bertahan, saudara. Jangan menyerah. Orang kalau tergoncang itu, ketika dia melepaskan pegangannya dari Tuhan, habis dia. Menyerah. Lenyap ditelan masalah zaman. Ini adalah saat-saat di mana kita justru harus makin mempererat diri kita. Mempererat pegangan kita. Makin pegang Tuhan dengan kuat. Karena hanya itu yang menjadi tempat kita bergantung. Ingat seperti yang Abuna katakan tadi. Belum ada obat wabah ini. Belum ada serum. Apa pegangan kita kalau bukan Tuhan? Mari kita lihat tidak hanya dalam dimensi kesehatan atau ilmu pengetahuan. Kita harus melihat perkara ini dalam dimensi rohani. Kita harus benar-benar menggantungkan iman kita kepada Tuhan. Bertahan di dalam iman. Abraham pernah bertahan di dalam iman. Ketika dia dan Lot memilih tempat tinggal. Lot berkata, aku ke sana. Dia tahu itu tempat yang subur di lembah Yordan. Lawan dari tempat itu adalah seberangnya apa, saudara? Padang pasir. Dan Abraham berkata, it's okay. Kamu pilih ke sana, aku akan pilih daerah yang satu. Dia menjalani padang pasir itu. Dan tidak membuat imannya tergoncang pada Tuhan. Karena dia tahu hidupnya tidak ditentukan oleh situasi. Hidupnya ditentukan oleh tangan Tuhan. Nyatanya, tidak ada cerita dalam Alkitab bahwa hidup Abraham makin melorot. Justru Lot yang kehilangan segala-galanya. Goncangan akan terjadi, saudara. Dan goncangan ini bukan goncangan gempa bumi yang menggoncang bangunan atau pohon. Goncangan ini adalah goncangan yang mengguncang peganganmu pada Tuhan. Mengguncang sandaranmu pada Tuhan. Mengguncang imanmu. Dan ini pertaruhannya sangat besar. Mari kita belajar bahwa dalam situasi yang sedang berat hari-hari ini, mari kita bertahan dalam iman kepada Tuhan. Goncangan iman sudah Tuhan peringatkan. Kasusnya berbeda. Tapi goncangan iman adalah bagian dari yang sedang kita alami hari-hari ini. Kita harus bertahan. Amin. Yang ketiga, ada satu orang murid Yesus di dalam episode ini yang diperingatkan oleh Tuhan, namanya Petrus. Dan kita tahu semua kisahnya. Petrus ini orangnya emosional, impulsif. Ketika Tuhan berkata, kamu semua akan tergoncang imannya, Petrus langsung reaktif. Dia berkata, mereka silakan tergoncang, tapi aku sekali-sekali tidak. Lihat ayat 29. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Wah, ini sifat khas orang Galilea. Lebih tepatnya sifat khas Petrus. Omong dulu. Saya berdoa yang seperti ini tidak ada di tengah-tengah kita. Nah, Petrus ini kan banyak ngomong. Ngomong dulu baru mikir. Lalu kata Yesus kepadanya, lihat apa kata Yesus. Terus Petrus, saya nggak tahu begitu ya, atau Petrus. Atau Simon. Sim. Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini, malam hari ini juga. Tandanya ayam berkokok, saudara, berarti menjelang dini hari. Artinya beberapa jam lagi. Kau akan dan sudah menyangkal aku 3 kali. Menyangkal. Ujian iman ternyata Tuhan hubungkan dengan menyangkal. Saya melakukan sebuah studi, saudara, mengapa orang menyangkal. Dan saya menemukan 4 hal utama yang terjadi ketika orang melakukan penyangkalan terhadap sesuatu.
Yang pertama, orang menyangkal karena dia tidak ingin terlibat di dalam sebuah peristiwa. Pada dasarnya dia terlibat dan terlihat di sana, tapi dia berkata tidak. Supaya dia tidak menjadi bagian dari peristiwa itu di dalam opini orang. Hal yang kedua, saudara, orang-orang menyangkal karena tidak siap dengan risiko. Kenapa? Ketika dia memperkatakan kebenaran, maka ada dampak yang mungkin menimpanya. Atau ada sesuatu hal buruk yang akan terjadi ketika dia mengakuinya. Supaya hal buruk itu tidak terjadi, supaya dia tidak mengalami dampak negatif dari kebenaran itu, dia menyangkal. Yang ketiga, orang menyangkal karena kesengajaan. Kesengajaan buat apa, saudaraku? Untuk menyembunyikan fakta. Untuk mengaburkan atau menyembunyikan kebenaran. Membiarkan opini orang lain yang menjadi kebenaran. Bukan fakta dan kenyataan yang sebenarnya. Dan yang keempat, orang menyangkal karena dia memiliki agenda pribadi atas sebuah peristiwa yang sedang terjadi. Kalau kita lihat keempat alasan yang membuat orang menyangkal ini, hampir semuanya ada di dalam diri Petrus yang ternyata menyangkal Tuhan. Peristiwa itu terjadi di halaman rumah Imam Kayafas. Yesus sudah dibawa ke dalam disidang. Rasa ingin tahu Petrus itu begitu kuat. Mungkin juga rasa simpati atau kedekatannya kepada gurunya yang tidak ingin membiarkan gurunya tersiksa. Dia mengikuti peristiwa sengsara Tuhan itu dari jauh. Malam itu dingin, orang-orang berkumpul di halaman menyalakan api unggun. Petrus mendekat. Orang mengenali dia dan berkata, bukankah kamu juga menjadi bagian dari orang ini? Ikut bersama-sama dengan dia? 3 orang yang berbeda berusaha melakukan konfirmasi kepada Petrus. Tapi 3 kali Petrus berkata tidak. Dalam bahasa Ibrani kata tidak yang dikatakan oleh Petrus, kalimat Petrus itu menarik sekali, saudara. Petrus berkata, eneni mihem. Anda tahu artinya itu? Itu kalimat penyangkalan yang bertujuan untuk menyelamatkan diri sendiri. Artinya seperti daerah abu-abu, tidak putih, tidak hitam. Ya, aku tahu dia seperti kamu kenal dia. Tidak ada orang di Yerusalem ini yang tidak kenal yang namanya Yesus itu. Seperti kamu tahu dia, aku juga tahu dia. Ya, bukankah kamu bagian dari orang ini? Ya, kau kan tahu dia kan terkenal. Aku juga tahu dia. Nah, itu saudara. Itu jawaban untuk menyelamatkan diri sendiri. Seberapa sering kita membangun karakter yang seperti ini dalam cara kita bergaul secara sosial dengan orang lain. Tanpa kita sadari sifat penyangkalan ini juga kita bawa ketika kita terhubung dengan Tuhan. Seberapa sering kita menyangkal Tuhan. Mungkin pada saat kita sedang senang, bersukacita, dan semua berjalan dengan baik, kita bisa berkata, praise the Lord. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Coba keadaannya dibalik. Apakah kita bisa mengeluarkan hal yang sama dari mulut kita? Tuhan berkata memang harus tetap memuji Tuhan. Tapi yang namanya sifat manusia kita itu seringkali meloncat keluar. Natur itu menolak situasi dan keadaan yang tidak mengenakkan. Mulai mempertanyakan Tuhan. Mulai menyangkali kebenaran-kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Kebenaran dalam firman Tuhan itu, saudara, bukan hanya kebenaran sains. Artinya kebenaran yang bisa dibuktikan dengan pengetahuan. Tapi ada yang lebih tinggi dari kebenaran sains. Yaitu kebenaran iman yang tidak butuh pembuktian sains. Banyak orang-orang karena teologinya menolak ini. Mulai mempertanyakan, apa ada mujizat?
Kalau Anda sudah mulai mempertanyakan dan menolak mujizat, memprovokasi orang lain melakukan mujizat, karena Anda tidak percaya, itu sama halnya Anda sedang melakukan hal parsial terhadap firman Tuhan. Buat Alkitabmu sendiri kalau begitu. Anda sudah menyangkal. Mari kita belajar meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena kadang-kadang cara kerja Tuhan membuat kita tidak mengerti.